Kali ini Isun akan menceritakan alur film yang berjudul Live Free or Die Hard yang dirilis tahun 2007. Film ini mengisahkan tentang seorang hacker yang dulunya adalah seorang programmer FBI yang tersakiti. Lalu ia malah membuat kekacauan di negaranya sendiri. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk mari kita simak alur ceritanya. Film diawali memperlihatkan seorang hacker wanita bernama Mai. Dia meretas komputer hacker lainnya, yaitu dengan menekan tombol delete, dan terjadilah ledakan. Kemudian hacker tersebut lanjut meretas sistem divisi keamanan FBI, dan tiba-tiba semua komputer di FBI mati dan menyala kembali. Hasil pemeriksaan di sistem komputer tidak ada kerusakan. Kepala divisi keamanan FBI bernama Bowman curiga dan meyakini bahwa ada seseorang yang mencoba meretas sistem komputer keamanan FBI. Kemudian Bowman memerintahkan untuk memeriksa seluruh hacker di Amerika untuk diperiksa. No damage, but we're certain this was an intentional breach. Kemudian kita kenalkan seorang detektif senior bernama John McClane yang sedang bertengkar dengan Lucy anaknya untuk melarang Lucy berpacaran. Lalu John dihubungi untuk menjemput seorang hacker bernama Farrell dan diperintahkan untuk dibawa ke markas FBI di Washington dikarenakan sistem kantor FBI telah dibobol. What are you doing at Rutgers? Last name Farrell, first name Matthew. Farrell telah diintai oleh hacker lainnya. Karena Farrell merupakan hacker handal, ia akan dibunuh dengan cara diretas komputernya dengan menekan tombol delete. Maka akan terjadi ledakan seperti yang diceritakan di awal film tadi. Namun pada saat Farrell akan menekan tombol delete, terdengar suara orang mengetuk pintu. Farrell mencoba memeriksanya dan itu ternyata John. Karena para pengintai merasa plannya gagal, ia lanjut melakukan plan yang kedua, yaitu dengan berencana langsung menyerang Farrell. Dan yang terjadi adalah Farrell dan John diberondong peluru dari luar. Mereka mencoba berlindung dan menunduk, dan setelah itu baku tembak pun terjadi. Setelah itu, secara tidak sengaja ada sebuah benda terjatuh dan menimpa tombol delete di komputer Farrell. Lalu ledakan pun terjadi. Kemudian Farrell dan John mencoba keluar menuruni sebuah tangga di belakang apartemen dan masuk ke dalam mobil. Namun para pengintai tersebut mengejarnya, dan setelah John berhasil kabur, ia melaporkan kejadian baku tembak tersebut ke kepala polisi. Detective, this is Detective John McClane, NYPD. Dan para pengintai tersebut juga melaporkan ke bosnya. Ternyata itu perintah dari Mai, dan diketahui bahwa Mai merupakan kekasih dari Thomas Gabriel. Ia juga melaporkan bahwa target masih hidup. Di perjalanan, Farrell terlihat gemetar dan ketakutan terhadap apa yang telah terjadi. Farrell mengira kalau para pengintai menargetkan John. Namun John menjelaskan kalau Farrell lah target pembunuhan tersebut. Who are those guys? Huh? Why were they trying to kill you? You tell me, kid. You're the criminal. Hasil pemeriksaan FBI bahwa sebanyak 7 hacker meninggal terbunuh. Kemudian Thomas Gabriel memerintahkan Trey untuk terus mengejar Farrell, dimulai dengan meretas sistem transportasi dan sistem komputer di kantor pusat kendali. Lalu lintas pun mati, dan kita lihat terjadilah kecelakaan di mana-mana. Alarm di kantor FBI berbunyi. Kejadian itu membuat semua yang bertugas keluar. Alright, everyone out, now! Now! Sistem di sektor keuangan juga rusak, dan itu membuat kekacauan di mana-mana sehingga membuat semua warga menjadi panik. They're already starting to panic. They think that someone's taking their money.
Kemudian John membawa Farrell ke markas FBI dan bertemu dengan Bowman. Bowman menanyakan apakah Farrell mengenali 7 hacker yang terbunuh, tapi Farrell pura-pura tidak tahu. Our country can do to avert this crime. Come to an end. I tried to find more Nixon. Menurut Farrell, semua yang terjadi adalah fire sale. Fire sale merupakan 3 langkah sistematis untuk menyerang seluruh infrastruktur nasional, yaitu pertama, merusak sistem transportasi, kedua, keuangan dan telekomunikasi, ketiga, mengacaukan semua sumber daya gas, air, listrik, dan nuklir yang semuanya dikendalikan oleh komputer. John kemudian meminta Farrell untuk jujur tentang 7 hacker yang terbunuh. Ternyata, kata Farrell, mereka adalah hacker pesaing Farrell. Mereka mengaku sebagai perusahaan software yang sedang mengembangkan algoritma enskripsi bermutasi, dan mereka ingin tahu apa algoritma tersebut bisa dibobol, dan Farrell membuat sistem keamanan berbasis matematika. They were my competition. That's what I do. I do math-based security. Itulah kenapa Farrell terus diburu, karena hacker lainnya sudah terbunuh dan hanya menyisakan Farrell. John kemudian berbicara dengan Thomas Gabriel, tetapi Thomas sudah mengetahui biodata John termasuk anaknya yaitu Lucy. Lalu tiba-tiba ada helikopter yang langsung menembaki mobil yang dikendarai oleh John. Helikopter pun terus mengejar John. Kemudian mobil masuk ke terowongan. Namun Thomas Gabriel meretas sistem transportasi di terowongan. Dan inilah yang terjadi. Kemudian John lanjut mengendarai mobil polisi dan sengaja menjatuhkan diri untuk menerbangkan mobil dan menabrak helikopter. Melihat mobil dan helikopter hancur, anak buah Thomas mengira John sudah tewas. Kemudian Thomas melanjutkan rencana berikutnya, yaitu mengirim Emerson menuju Woodlawn. Dan setibanya Emerson di Woodlawn, ia langsung membunuh semua penjaga di sana. Sekarang Emerson berhasil masuk dan mencoba mengendalikan sistem di sana dengan bertujuan mengendalikan sistem jaringan telepon, listrik, air, dan nuklir. Sementara itu di jalanan kota terjadi kekacauan yang begitu parah hingga di dalam kantor polisi pun suasananya tidak terkendali. Come on, let's go. The medic's in the back. I'm all right. Lalu May berpura-pura menjadi anggota FBI dan pergi menggunakan helikopter menuju Middleton, Virginia Barat. Kemudian Thomas Gabriel meretas stasiun penyiaran TV dan meledakkan gedung putih Istana Negara Amerika Serikat. Semua orang pun panik, tetapi setelah dicek ternyata itu hanyalah fake. Farrell menjelaskan kalau ini adalah sebuah terorisme virtual dan inti dari fire sale adalah dilakukan dari jarak jauh. Tetapi tidak semuanya, ada beberapa yang harus dilakukan jarak dekat dengan membobol keamanan pada titik tertentu. Dan untuk mematikannya harus manual, di off secara langsung. Gas dan listrik dibagi 3 zona, yaitu timur, pusat, dan barat. Setiap zona memiliki pusat kendali sendiri. Pusat kendali zona timur berada di Middleton. Jika dimatikan, seluruh listrik bagian timur akan lumpuh. Dan John tanpa pikir panjang langsung bergegas menuju Middleton. Setelah Mai sampai di Middleton, dia langsung membunuh semua penjaga di sana. On this whole floor is restricted access. Tapi Thomas Gabriel akan menuju Emerson di Woodlawn. Setelah John sampai di Middleton, ia sudah curiga sudah ada yang sampai duluan. Mai kemudian lanjut meretas sistem di sana untuk mengendalikan gas dan listrik dan akan mematikannya. Tetapi anak buah Mai melihat John di CCTV dan langsung memeriksanya. Lalu setelah itu baku tembak pun terjadi, tetapi John berhasil melumpuhkannya.
John lalu berhasil menemukan Mai dan menodongnya dan langsung memerintahkan Farrell untuk mengambil alih memulihkan sistem seperti semula. Tetapi ternyata Mai jago kungfu. John kewalahan menghadapinya dan ia terjatuh hingga lantai dasar. Farrell mencoba menghajar Mai, tetapi jelas ia bukan tandingannya dan Mai menyuruh Farrell untuk membatalkan semua yang ia lakukan. John kemudian dari lantai dasar mencoba mengendarai mobil dan menabrakkan mobil tersebut ke tubuh Mai hingga mobil tersebut nyaris terjatuh di lorong lift. John kemudian mencekik Mai menggunakan tali lift. Lalu di saat ia berusaha keluar dari mobil, anak buah Mai menembakinya. Tetapi Farrell memukulnya dari belakang. Dan saat Mai akan menembak John, mobil keburu terjatuh dari lorong lift. Dan mobil tersebut meledak. Saat Thomas Gabriel menghubungi Mai, ia terkejut karena yang berbicara adalah John. John mengeledek dan ia bilang kalau ia telah membunuh Mai. Thomas Gabriel pun emosi dan langsung memerintahkan Trey mengalirkan gas alam yang ada di saluran pipa di lokasi John berada. Kemudian Farrell memberitahu Bowman kalau pelaku utamanya adalah Thomas Gabriel. Diketahui dulu Thomas Gabriel adalah rekan kerja Bowman. Dulu ia adalah kepala programmer bagian infrastruktur keamanan. Dia yang memberitahu kepala staf bahwa sistem keamanan sangatlah rentan dibobol. Tetapi kepala staf tidak menghiraukannya. Gabriel sakit hati kemudian menghilang. Aliran gas pun telah dikirim ke lokasi John dan Farrell. Karena akan terjadi ledakan, mereka berdua bergegas pergi, tapi tidak sempat dan akhirnya memilih jalan untuk berlindung di mobil. Lalu Farrell mengajak John untuk menemui Freddy. Dia adalah teman Farrell yang juga seorang hacker. Mereka berdua lanjut pergi menggunakan helikopter milik Mai. Setelah tiba di rumah Freddy, Freddy malah marah-marah karena dia tidak mau ada orang lain yang mengetahui markasnya. Setelah itu John menanyakan kepada Freddy tentang Thomas Gabriel. Freddy berusaha mengusirnya, lalu John mengancam akan membunuhnya jika Freddy tidak memberitahu tentang Thomas Gabriel. Lalu Freddy menjelaskan kalau Thomas Gabriel adalah orang yang sakit hati dengan FBI. Dia bisa meretas jaringan pertahanan nasional hanya dengan sebuah laptop saja. Right, that's why we came here. Thomas Gabriel. I'm gonna beat you to death in your own house. For him, okay? First day on the job, goes into his... Gabriel's the guy who shut down NORAD with a laptop. Freddy mengetahui kalau Thomas Gabriel sedang berada di Woodlawn, tempat menara pendingin. Sementara Trey juga mengetahui kalau Freddy sedang mencoba meretas Woodlawn. Lalu Thomas Gabriel melacak lokasi putri dari John dengan menghubungi Lucy menggunakan panggilan darurat 911. John yang melihat itu kesal dan tidak bisa berkata-kata lagi mendengar ejekan Thomas Gabriel. Kemudian John segera bergegas menuju Woodlawn untuk menyelamatkan putrinya. Anak buah Thomas Gabriel berpura-pura jadi FBI, kemudian mengeluarkan Lucy yang terjebak di lift. Tetapi setelah itu Lucy malah disekap dan disandra. John dan Farrell sampai di Woodlawn dan berhasil masuk. Kemudian membunyikan alarm untuk memberi tanda ke Bowman. Bowman tidak mengetahui apa itu Woodlawn. Someone set off the alarms. Yes, thank you, Detective. Rekannya pun menjelaskan bahwa Woodlawn adalah fasilitas aman di luar Baltimore, sebuah tempat cadangan yang dibangun untuk membackup semua informasi finansial. Dan saat jaringan diserang, semua data keuangan otomatis didownload ke komputer-komputer server di sana. Bank, Wall Street, dan dokumen perusahaan simpanan pemerintah pada dasarnya adalah cadangan untuk kekayaan akumulasi Amerika. Jika Thomas masuk ke sistem itu, ia akan memindahkan data ke hard disk portable. Lalu dia bisa mengakses rekening-rekening itu dimanapun ia berada. Dan itu bernilai miliaran dolar.
Bowman lalu memerintahkan untuk pasukannya bersiaga menuju Woodlawn dengan mengirimkan helikopter. Ia juga memerintahkan pesawat jet untuk mengawasi Woodlawn. Pentagon has jets flying cap over DC. Saat Gabriel menghubungi Russo anak buahnya, yang menjawab ternyata John, dan seperti biasa ia meledek dengan jokesnya. Russo's on his way down to meet your girlfriend, Dick. Farrell lalu mencoba masuk ke ruang utama data keamanan nasional Amerika dengan algoritmanya, dan ia pun berhasil masuk. Farrell melihat kalau Thomas sedang mengincar uang negara, dan pada saat Farrell ingin membatalkan sistem tersebut, Farrell dipergoki Emerson dan ia disandra bersama Lucy. Trey melaporkan kalau pesawat tempur F-35 sedang dikirim dari Pentagon, dan Trey diperintahkan untuk terus mengawasinya. Kita kembali lagi ke John. Ia sedang kewalahan menghadapi anak buah Thomas yang lincah seperti hamster. Namun John yang cerdik, ia menendang tuas gas saat si hamster bergelantungan, dan anak buah Thomas pun tewas. Kemudian Thomas membawa semuanya pergi menggunakan truk hazmat dan kontainer. John yang melihat itu, lalu ia langsung melompat ke atas kontainer dan ia menembak pengemudinya, lalu mengambil alih kontainer tersebut. Emerson memberitahu ke Gabriel bahwa ia curiga karena kontainer berjalan terlalu cepat, dan Lucy yakin bahwa itu adalah ayahnya. Lalu John melaporkan ke Bowman bahwa Thomas sudah meninggalkan Woodlawn dan ia menyandra putrinya dengan menggunakan truk hazmat. That would be my dad. Earl is on the 695 headed north in a hazmat. Pada saat pesawat Z-35 melintas, Thomas memerintahkan Trey untuk meretas angkatan udara dan mendapatkan kode perintah dan menghubungkan ke pilotnya. Kemudian Thomas memerintahkan pilot F-35 untuk menyerang kontainer yang dikendarai John dengan alasan kontainer tersebut adalah kendaraan teroris. In your sector, big rig truck. Pesawat jet tersebut langsung menembak kontainer dan kontainer pun nyaris terguling. Pesawat jet F-35 terus menembaki dengan terbang rendah. Akibatnya setengah bodi truk hancur. Saat truk akan jatuh, John lompat ke jet dan bahan bakar jet terkena reruntuhan. Lalu pilot menyelamatkan diri sebelum jet terjatuh. John pun langsung melompat dan akhirnya jet pun meledak. Ya, lagi-lagi John masih bisa selamat dari berbagai serangan yang mengancamnya. Lalu Thomas berhenti di suatu tempat dan memerintahkan Farrell untuk melanjutkan meretas Departemen Keuangan dan mengirim uang ke Thomas. Tetapi John tiba-tiba datang dan langsung menembaki anak buah Thomas. Namun Emerson dari belakang menembak John dan mengenai lengannya. John diancam Thomas akan ditembak di bagian pundak, namun John mengorbankan pundaknya tertembak. Ia malah menarik pelatuk pistol tersebut karena ia tahu jika ditembak akan menembus jantung Thomas, dan Thomas pun tewas. Dan yang terakhir Emerson yang menyandra Lucy ditembak oleh Farrell. Seperti biasa, pasukan polisi dan FBI datang terlambat setelah semua musuh berhasil dilumpuhkan. Dan di akhir film, John, Lucy, dan Farrell diperiksa tim medis dan akan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diobati lukanya. Dan film pun pragat.